wabarakatuh. Kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual terkait dengan coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari supervisor sebagai pengamat, kemudian coach dan coachee. Bersama saya, Rizky Anasinta dari SMA Negeri 2 Ungaran, dan saya Ayu Purwantini dari SDN Negeri Bergas Kidul 03, kemudian dan saya Lili Sugianti dari SMA Negeri 2 Ungaran. Selamat Selamat menyaksikan. menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sinta, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Bagaimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti yang Bu Sinta lihat pada kesempatan ini kita bisa bertemu di sini, jadi tandanya saya sehat ya Bu Sinta ya. Iya, baik Bu Sinta. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini Bu Sinta, sebelum melakukan kegiatan coaching yang nanti Bu Sinta lakukan, nah di sini kita akan melakukan praobservasi terlebih dahulu ya Bu Sinta. Nah, saya di sini akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan saya nilai nanti untuk Bu Sinta menjadi coach dan Bu Lilis menjadi kuncinya dalam kegiatan coaching ini. Nah, di sini Bu Sinta, nanti saya akan menilai bagaimana Bu Sinta yang menjadi coach itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur yang ada, akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian nanti saya juga akan melihat bagaimana coach bisa menerima atau memahami pertanyaan yang diajukan Bu Sinta sebagai coachnya. Kemudian saya juga di sini akan melihat coach sudah bisa merespon atau tidak untuk pertanyaan yang diajukan Bu Sinta. Kemudian Bu Sinta, tak lupa saya ingatkan untuk prinsip-prinsip coaching. Kegiatan coaching ini yang pertama adalah kemitraan, yang kedua itu proses kreativitas, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi yang ada. Baik Bu Sinta, untuk pertanyaan pertama, bagaimana kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Sinta dalam kegiatan coaching ini Bu Sinta? Baik Bu Ayu, melalui kegiatan coaching ini terkait dengan kompetensi apa yang ingin saya kembangkan, saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama adalah kehadiran penuh, itu presence gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi mendengarkan aktif dan juga bagaimana saya dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya, bagus sekali Bu Sinta. Untuk pertanyaan yang kedua Bu Sinta, dari ketiga kompetensi yang sudah diutarakan Bu Sinta tadi, bagaimana atau kompetensi apa yang dikembangkan yang tiganya itu paling yang ingin Bu Sinta observasi? Untuk yang spesifiknya dari ketiga kompetensi itu yang ingin saya kembangkan dan ingin saya minta tolong Bu Ayu untuk diamati itu adalah yang pertama terkait dengan mendengarkan aktif. Iya. Dan yang kedua adalah bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus sekali ya Bu Tirta. Yang penting sesuai dengan alur Tirta yang ada ya Bu Sinta. Untuk selanjutnya pertanyaan terakhir sebelum memulai kegiatan coaching ini Bu Sinta, untuk indikator apa yang diinginkan oleh Bu Sinta dalam kegiatan coaching ini sehingga kegiatannya berjalan dengan lancar dan baik? Melalui kegiatan coaching ini harapan saya adalah nanti saya bisa membersamai coaching dalam dalam menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi gitu Bu. Iya, berarti nanti coach itu bisa leluasa menceritakan Betul. pada coachnya, kemudian bisa menemukan jawaban-jawaban sendiri. Begitu ya Bu Sinta ya. Oke Bu Sinta, untuk praobservasi kali ini saya cukupkan sekian, tetapi nanti saya masih melihat bagaimana kegiatan coaching berlangsung. Saya akan duduk di sebelah Bu Sinta nanti. Saya akan menyaksikan, semoga terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Sinta. Bagaimana nih Bu Lilis kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini sehat, Bu Sinta. Cuma saya agak galau, Bu Sinta, Ini galau tentang apa ya Bu? tentang murid saya, Bu. Ada yang bernama Lina. Itu kalau pembelajaran informatika itu kurang antusias, Bu, untuk mengikutinya. Kurang antusias nih. Dari apa yang sudah disampaikan Bu Lilis, apa harapan Bu Lilis dari percakapan yang akan kita lakukan hari ini Bu? Harapan saya itu ya Bu, saya itu bisa bercerita dengan Bu Sinta supaya saya itu ingin Rina itu nanti ke depannya itu mau eh, apa ya, lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran informatika. Oke, jadi kalau saya tarik kesimpulan sementara ini, Bu Lilis memiliki permasalahan terkait ada anak yang namanya Rina itu kurang antusias dalam pembelajaran gitu, Iya. dan tujuan dari percakapan kita ini adalah bagaimana Bu Lilis mencari solusi terkait dengan itu nggih, dengan dengan permasalahan yang sudah eh, Bu Lilis alami. Nah, terkait dengan hal itu Bu, apakah Bu Lilis sudah menelusuri atau mencari tahu kenapa si Rina ini kurang antusias di pembelajaran informatika? Iya, Bu. Eh, Kemarin saya sudah sempat memanggil Rina secara personal untuk menanyakan kenapa Rina itu kok kalau Bu Lilis lihat itu setiap pembelajaran itu kurang antusias. Ternyata setelah saya telusuri itu Rina itu jarang praktek Bu, melakukan praktek informatika. Dikendalakan di SMA 2 ini kan ada 2 lab Bu. Sementara guru informatikanya itu ada 4. Oh Gitu. begitu. Jadi eh, kalau mau praktek itu sering kurang ya Bu, labnya kurang, terbentur oleh jadwal yang lain. Oh, jadi si Rina ini tidak antusias karena labnya itu kan digunakan secara dalam waktu yang bersamaan gitu ya Bu ya. Nah, terkait dengan berarti itu kan masalah keterbatasan komputer dan juga keterbatasan laboratorium. Nah, terkait dengan hal tersebut, apakah ada hal yang bisa Bu Lilis lakukan untuk mengatasi masalah keterbatasan ataupun batasnya jumlah komputer maupun labnya itu? Ya, yang pertama, saya melakukan itu Bu Sinta, koordinasi dengan teman satu MGMP saya informatika di sekolah ini untuk kita berkoordinasi untuk penjadwalan melakukan penggunaan lab supaya nanti anak-anak itu bisa praktek. Kalau sudah praktek, otomatis anak-anak paham, antusiasnya lebih itu. Iya. Jadi itu nggih koordinasi dengan teman MGMP informatika yang lain. Nah, kalau misalkan Bu ada jadwal yang memang tidak bisa dibagi per kelas atau secara tumbuk-tumbuk seperti itu. Lalu bagaimana apa yang bisa dilakukan Lilis? Kalau saya itu Bu, kalau dilakukan dengan di sana tidak bisa, ada materi yang bisa menggunakan HP, saya menggunakan HP Bu, gitu solusinya. Jadi ada alternatif lain Ya, jadi eh, Rina itu saya gunakan juga seperti itu, pakai HP juga. Oke. Nah, itu berarti kita sudah ada titik temu ini Bu terkait dengan apa yang menjadi keresahan Bu Lilis. Kemudian Bu Lilis juga sudah ada kiat-kiat untuk untuk mengatasinya. Nah, untuk kedepannya Bu, rencana apa yang akan Bu Lilis lakukan terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi? Iya, terutama untuk Rina tadi Bu, kalau yang untuk teman kan sudah berkoordinasi. Untuk Rina itu saya sering memberikan atau memberikan tugas-tugas praktek untuk pelatihan di rumah, Bu. Jadi supaya dia kalau sudah sering praktek, otomatis
dia akan mengena di hati tentang praktek-praktek informatika. Kalau sudah, dia akan muncul antusias. Ya, alhamdulillah setelah saya berikan tugas tersebut, eh, Rina antusiasnya sudah mulai tumbuh, Bu, mulai Gitu ya. motivasi untuk ngikutin. Berarti sudah mulai dilakukan ya Bu ya. Ini Nah terkait apa namanya untuk keberhasilan untuk itu ya dengan menyelesaikan permasalahan itu. Nah komitmen apa dari Beli supaya apa namanya permasalahan itu bisa diselesaikan dan tidak terulang di kemudian hari Bu. komitmen saya, ya saya akan memberikan motivasi kepada anak-anak bahwa pembelajaran informatika untuk kedepannya itu dan sekarang dan kedepannya itu sangat penting. Maka selagi pembelajaran di pembelajaran di sekolahan masih di kelas atau masih di jenjang SMA, benar-benarlah belajar supaya nanti mempunyai bekal untuk kedepannya. Karena ke depan ini kan sudah tahu ya Bu, sekarang kan eranya digital semua. Nah, paling mudah itu kalau kita sering praktek, kita akan paham dan itu ilmunya akan digunakan untuk eh, bukan Rina saja dan teman-temannya untuk kedepan. Nah, ini kan sudah itu Ibu sudah ada apa namanya rencana-rencana terkait dengan itu. Kemudian untuk apa namanya dapat melaksanakan komitmen tadi, kira-kira Bu Lilis ini membutuhkan bantuan atau dukungan dari siapa Bu? Oh jelas Bu, saya memerlukan bantuan dari terutama Bapak Kepala Sekolah, terus teman-teman saya, satu MGB Informatika, juga teman-teman sejawat saya, juga Bu Sinta sebagai teman saya. Itu sangat dukungan support system yang bagus itu eh, akan memotivasi saya untuk kedepannya menjadi lebih baik. Jadi itu nih, kolaborasi dengan Iya. rekan sejawat. Nah, eh kita sudah ngobrol lumayan banyak nih Bu. Nah, kira-kira ada hal lain yang mau Bu Lilis sampaikan ke saya? Tidak Bu Sinta, tapi saya terima kasih ya Bu Sinta sudah mendengarkan saya. Sebenarnya saya tuh yuk tadi pusing Bu, pusing mengatur lab tadi juga antusias anak itu tadi kok gak kamu itu karena apa? Tapi sekarang saya udah cerita sama Bu Sinta, hati saya menjadi agak lega, tenang, plong. eh, ya terima kasih ya Bu Sinta. Ya, alhamdulillah dari diskusi kita, dari apa yang kita bicarakan ini membawa membawa solusi yang sebenarnya solusinya sudah dari Bu Lilis sendiri gitu. Nah, semoga apa yang Bu Lilis rencanakan ke depannya bisa dilaksanakan dengan lancar dan membawa perubahan yang lebih baik. Begitu ya, Bu. Semangat Bu Amin. Lilis. Terima kasih Bu Sinta atas waktunya ya Bu Sinta. Maaf ya Bu Sinta mengganggu. Tidak mengganggu Bu Lilis. Makasih ya Bu Iya, Sinta. Besok lagi ya Bu Sinta. siap. Ya, selamat siang, Bu Sinta. Selamat siang, Bu Ayu. Bagaimana perasaannya setelah kegiatan coachingnya ini berlangsung? Alhamdulillah ya apa namanya senang dan juga apa namanya yang jelas tadi selain senang saya juga merasa tertantang ya Bu karena bagaimana dapat mengimplementasikan apa namanya proses coaching sebagai coach gitu Bu. Iya, alhamdulillah ya. Tadi kita sudah melaksanakan praobservasi, sudah melaksanakan kegiatan coaching juga. Nah, di sini kita bersama itu melaksanakan pasca observasi yang ada. Nah, coba Bu Sinta, saya akan bertanya kepada Bu Sinta, apa saja yang sudah Ibu Sinta lakukan pada saat melakukan coaching tadi dari indikator pencapaian yang diinginkan dari Bu Sinta? Tadi saat melakukan coaching, saya sudah berusaha untuk menerapkan alur tita dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan sampai tanggung jawab seperti itu. Nah, dari alur tita yang sudah saya lakukan, saya berusaha untuk apa namanya membuat suasana nyaman agar coach ini bisa menceritakan pengalamannya dan juga saya
memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi dari coach sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Iya, sudah bagus sekali tadi Bu Sinta. Saya mengamati kegiatan yang dilakukan Bu Sinta bersama coachingnya. Di sini saya rasa itu sudah sesuai dengan alur yang ada, sesuai dengan alur Tirta. Kemudian untuk kompetensi ketercapaian coachingnya juga sudah ada di sini, dan tadi coaching juga bisa leluasa, bisa tenang untuk mengutarakan masalah-masalah yang ada, kemudian malah bisa langsung menjawab sendiri, nggih, menjawab solusi tentang permasalahan, dan akan mempraktekannya ke depan, ya begitu ya. Oke, terakhir Bu Sinta, untuk kompetensi apa lagi ini yang ingin dikembangkan Bu Sinta berdasarkan hasil kegiatan coaching yang sudah Bu Sinta lakukan? Dari yang sudah saya lakukan, dari refleksi diri saya sendiri, mungkin untuk kompetensi yang 3 dari presence, kemudian mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot itu mungkin kurang maksimal, Ibu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan di 3 kompetensi itu terutama. Bagaimana saya untuk mengembangkan itu lebih baik lagi ya dengan cara lebih memahami proses Tirta dalam proses coaching sehingga dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh sangat luar biasa sekali Bu Sinta. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Sampai berjumpa lagi kembali besok dengan permasalahan dan kegiatan coaching yang ada. Mungkin cukup sekian untuk waktu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lidis. Ya, bagaimana Bu kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana kabar Bu Lidis juga? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching ini, Bu Ayu, sebagai awal kita melakukan beberapa pertanyaan ya Bu Ayu, untuk melakukan diskusi. Saya nanti akan bertugas sebagai supervisor yang akan mengamati Bu Ayu dan sebagai coach, dan nanti juga Bu Sinta sebagai coach ya. Nah, di sini Bu Ayu, saya akan mengamati Bu Ayu apakah kegiatan coaching ini yang dilaksanakan Bu Ayu itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian. Dan juga nanti kegiatan coaching Bu Ayu itu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta ya, yang sudah dilakukan oleh Bu Ayu, dan apakah juga sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Di sana juga Bu Ayu, saya akan mengawati apakah Bu Ayu sebagai coach itu sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan memberikan pertanyaan bobot, di mana Bu Ayu sebagai coach itu bisa menggali kecil untuk menceritakan permasalahan. Nah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu Ayu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Bu Ayu kembangkan di dalam kegiatan coaching? Iya, baik Bu Lilis, di sini kompetensi yang akan saya kembangkan nanti dalam kegiatan coaching yang ada itu yang pertama adalah person, yang kedua adalah mendengarkan aktif, coaching menceritakan, kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya lanjutkan ya Bu Ayu. Iya. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bu Ayu kembangkan lebih spesifik saat nanti observasi? Iya, baik Bu Lilis, dalam kegiatan coaching yang ada, pertanyaan spesifik yang akan saya kembangkan di sini,
saya akan mendengarkan aktif dulu, kemudian nanti akan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya coach saya nanti bisa menceritakan dan menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Terus pertanyaan selanjutnya Bu Ayu, kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching tersebut, Bu? Iya, harapan dari indikator-indikator yang tadi itu saya ingin menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri coach. Selanjutnya coach itu lebih leluasa menceritakan apa masalah yang ada, dan nanti coach menggali sendiri solusi-solusi yang terbaik dari masalah dari kegiatan coach ini untuk menemukan apa jawaban dari permasalahan tersebut. Iya Bu Ayu, demikian dulu. Semoga coaching nanti berjalan dengan baik ya Bu Ayu. Terima kasih Bu Lilis. Sama-sama Bu Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sinta. Bagaimana kabar hari ini Bu Sinta? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong Bu Ayu ini sedang sibuk apa tidak di? Karena tentunya kita sudah bersama-sama di sini ya Bu, jadi ada luang nih waktu sedikit. Katanya Bu Sinta ingin menceritakan sesuatu. Ada masalah apa sih Bu Sinta? Jadi begini Bu, saya ingin menceritakan terkait dengan permasalahan yang saya alami terkait dengan pembelajaran saya. Nah, di kelas saya di kelas 11-6 itu salah satu anak itu ada yang tidak mau memperhatikan pembelajaran saya, dan bahkan ketika saya berikan tugas, anak ini tuh jarang sekali mau mengerjakan, jadi sering tidak mau mengerjakan tugas gitu Bu. Itu permasalahan yang saya alami di kelas tersebut. Oke, baik Bu Sinta. Tadi Bu Sinta sudah menceritakan mengeluh tentang anak didiknya Bu Sinta yang kurang memperhatikan, kemudian jarang mengerjakan tugas. Kira-kira mata pelajaran apa Bu Sinta? Oh, ini Bu, saya ini kan mengampu mata pelajaran fisika ya Bu ya. Nah, jadi saya inginnya itu melalui diskusi kita dengan sharing ke Bu Ayu, siapa tahu saya nanti mendapatkan gambaran atau terserahkan untuk bagaimana mengatasi permasalahan saya tersebut. Oh iya, kayak dalam mata pelajaran fisika ya Bu Sinta ya. Baik, untuk kondisi yang sudah parah seperti apa toh yang menurut Bu Sinta itu anak tersebut itu melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti apa yang menurut Bu Sinta itu parah sekali? Jadi gini Bu, kalau di kelas anak ini sering tidur. Jadi bahkan kalau ketika saya dekati kemudian saya tegur seperti itu, ya sudah hanya lalu saja. Ya bilangnya iya Bu, tapi habis itu ya balik lagi. Kalau tidak dia ramai dengan temannya, kadang ya tidur. Jadi benar-benar tidak mau memperhatikan Bu, karena memang ini anak yang paling parah dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Kalau yang lain oke lah, maksudnya masih bisa diatasi. Tapi kalau untuk yang anak yang ini memang di kelas tidak mau memperhatikan, sering tidur, dan ketika diberikan penugasan juga jarang mengerjakan. Dari gambar-gambaran yang sudah diceritakan sama Bu Sinta tadi, sesuai kondisi yang anaknya kurang aktif, malas-malasan dan sebagainya, tindakan apa yang sudah Bu Sinta lakukan terhadap anak tersebut? Jadi yang sudah saya lakukan, saya memang pernah memanggil yang bersangkutan, saya panggil secara personal, kemudian saya tanyakan sebenarnya itu alasannya kenapa kok di kelas tidak memperhatikan pelajaran saya gitu. Saya konfirmasi, ternyata ketika saya tanya kepada anak tersebut, ya memang dia hanya tidak suka aja dengan pelajaran fisika, makanya dia tidak mau memperhatikan gitu Bu. Nah ketika saya telusuri lebih lanjut,
kenapa tuh kok tidak suka dengan mata pelajaran fisika seperti itu. Nah, yang bersangkutan menyampaikan karena fisika itu dianggap sulit dan isinya hanya hafalan rumus gitu. Nah, ketika masalah penugasan ya karena dia menganggap itu materi sulit, ketika diberikan tugas ya sudah, karena saya nggak bisa ya saya nggak mau mengerjakan gitu Bu. Oke, jadi sudah melakukan pendekatan ya, Iya. intinya ya Bu Sinta ya. Kemudian dari pendekatan-pendekatan tersebut, rencana apa yang ingin dilakukan Bu Sinta untuk supaya menumbuhkan rasa keingin belajaran siswa tersebut? Nah, terkait dengan rencana, saya juga merefleksikan ke diri saya sendiri dan juga saya juga menanyakan supaya ada titik temunya gitu. Saya tanya memang supaya kamu memperhatikan tuh harus seperti apa pembelajarannya, seperti itu. Nah, yang bersangkutan menyampaikan ya inginnya pembelajaran yang lebih variatif, artinya tidak hanya saya yang memberikan materi kemudian dia yang hanya menerima seperti itu. Karena kalau materi-materi seperti itu dia sudah pusing duluan karena konsep nggak hafal, kemudian rumus nggak hafal, akhirnya dia tidak bisa mengerjakan. Nah, terkait dengan hal-hal yang bisa saya lakukan ya mungkin saya harus memperbaiki pembelajaran saya di kelas. Saya harus merancang atau membuat perencanaan pembelajaran yang variatif. Nah, mungkin pada jenjang yang sebelumnya itu sudah saya pernah melakukan, mungkin saya saya padukan dengan kegiatan yang banyak diskusi, sehingga aktivitas anaknya juga tidak hanya mendengarkan guru saja. Kemudian saya diskusi sebelumnya juga, ternyata dari jenjang-jenjang yang sebelumnya itu anak lebih suka ketika diajak ke laboratorium. Jadi anak itu mengalami pembelajaran secara langsung karena dia mempraktek secara langsung gitu ya Bu. Nah, selain itu untuk mencegah atau untuk menanggulangi rasa bosan anak ketika di pembelajaran, kadang saya menyisipkan game-game sederhana seperti mungkin ada TTS atau mungkin ada kuis yang ada leaderboard peringkat dan lain sebagainya. Nah, dari hasil itu yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya di kelas yang jenjang yang lebih tinggi itu cukup bisa untuk menarik perhatian anak tetap fokus dalam pembelajaran. Iya, sangat luar biasa sekali, sudah bagus sekali tentang rencana aksi yang ingin Bu Sinta lakukan ke depannya. Kemudian, apakah menurut Bu Sinta itu Bu Sinta memerlukan dukungan-dukungan dari berbagai pihak? Coba tolong diceritakan Bu Sinta. Dukungan mungkin saya bisa berkonsultasi dengan atau mungkin berdiskusi dengan rekan guru yang sama-sama mengajar di kelas itu, karena mungkin kan permasalahannya tidak hanya saya yang mengalami tapi juga mungkin guru-guru dengan karakteristik mapel yang sama gitu. Nah, kemudian untuk dukungan yang lain jelas saya mungkin membutuhkan rekan yang bisa mengobservasi saya di pembelajaran sehingga nanti kurangnya apa, umpan baliknya seperti apa untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya itu. Iya, sudah bagus sekali refleksinya. Kemudian Bu Sinta untuk memberikan produk dari tanggung jawab atas tindakan yang Bu Sinta lakukan itu contohnya seperti apa Bu? Tanggung jawab komitmen saya gitu Iya. ya, Bu. Jadi saya harus mulai sesegera mungkin merancang pembelajaran itu, kemudian merancang pembelajaran yang sekiranya itu bisa mengaktifkan partisipasi siswa sehingga siswa tidak ada istilahnya nganggur di kelas, sehingga diskusi dan lain sebagainya itu. Kemudian nanti dari perencanaan itu akan saya laksanakan. Nah, sekali lagi mungkin untuk menjaga komitmen supaya tidak terulang hal-hal yang sama seperti yang sudah itu, saya akan rutin untuk merefleksikan, meminta umpan balik dari murid dan juga dari diri saya sendiri. Dan kalau memang rekan ada yang kosong, saya akan sesekali meminta rekan sejawat itu untuk masuk ke kelas saya untuk mengamati saya menulis. Dan mungkin itu yang bisa saya lakukan Bu, untuk tetap komitmen di rencana saya tadi. Oke, barakallah sekali Bu Sinta, sangat luar biasa sekali. Saya tunggu untuk menceritakan kemajuan dari permasalahan dan jawaban-jawabannya tadi. Terima kasih sekali. Saya sangat begitu bangga karena sudah Bu Sinta bisa mempercayakan bercerita kepada saya masalah-masalah apa yang ada atau dialami Bu Sinta ini.
Oke Bu Sinta, karena waktunya sudah sore ini, mungkin kegiatan coaching ini kita cukupkan sekian. Saya tunggu untuk cerita-cerita kedepannya lagi Siap, ya Bu Bu. Sinta. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sampai ketemu lagi. Iya. Ya. Tadi Bu Ayu kan sudah melakukan praktek coaching ya Bu ya, Iya. dengan Bu Sinta ya. Sebelum mungkin gimana Bu rasanya setelah merasakan praktek coaching tadi? Apakah Bu Ayu sudah mempraktekkan yang coach-coachnya tadi? Iya, saya merasa senang, merasa bahagia, Bu Belis di sini. Karena apa? Karena saya pertama itu bisa dipercaya, ya bisa dipercaya untuk mendengarkan permasalahan-permasalahan yang ada di teman saya, begitu Bu Lilis. Iya Bu, sebelum mengakhiri observasi ini ya Bu, sebagai supervisor saya juga akan menanyakan ya Bu. Tadi kan sudah ya Bu Ayu sudah ceritakan, kira-kira tadi saat kegiatan coaching tadi indikator yang diinginkan tercapai atau enggak itu Bu? Alhamdulillah, menurut saya pribadi untuk indikator ketercapaiannya, saya melakukannya itu dengan alur tirta yang ada, dari di sini menanyakan tujuannya apa, kemudian identifikasi masalahnya, terus menanyakan rencana aksinya apa, kemudian tanggung jawab atas kegiatan atau solusi permasalahan yang dihadapi coaching. Iya Bu. Ya, tadi saya juga sebagai supervisor juga mengamati ya Bu. Tadi apa yang disampaikan Bu Ayu tentang coaching tadi, alur ceritanya sudah jelas nih Bu. Tujuannya tadi sudah jelas yang disampaikan oleh Bu Sinta sebagai coaching. Terus identifikasinya sudah jelas, juga rencana-rencana aksinya yang akan diterapkan oleh Bu Sinta ya. Terus yang ketiga, yang keempat yaitu tanggung jawab. Juga di situ juga dalam saya tadi amati tadi dalam observasi juga sudah menerapkan prinsip untuk coaching tadi Ibu. Ya, ada kemitraan dan sebagainya tadi. Ya. Untuk pertanyaan yang terakhir Bu Ayu, ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan Bu Ayu tadi dengan Bu Sinta? Iya, baik Bu Lilis, saya di sini mungkin akan mengembangkan alutsista yang ada. Sebelumnya saya juga akan mengembangkan ragam bahasa saya supaya bisa jelas dalam menanyakan masalah yang ada. Jadi untuk coachingnya bisa lebih rileks lagi mengutarakan masalah-masalah yang ada. Kemudian saya akan menggali lagi pertanyaan dan saya akan membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi supaya coach juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu Bu Lilis. Iya, itu sangat hebat ya Bu ya tadi ya coachingnya. Semoga ke depan lebih baik lagi setelah Bu Ayu merefleksikan apa yang harus Bu Ayu tingkatkan lagi. Semoga kedepannya bisa dipraktekkan dan lebih baik lagi hasilnya. Terima kasih Bu Lilis. Mungkin cukup sekian dulu Bu Ayu, lain waktu kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sinta. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Lilis? Alhamdulillah baik Bu Sinta. Bu Sinta bagaimana Bu Sinta? Alhamdulillah sehat luar biasa. Baik Bu Lilis, ini kan akan ada kegiatan observasi terkait dengan coaching, tapi sebelum itu ada kegiatan observasi dulu. Nah, terkait dengan sebelum kegiatan observasi ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan terkait dengan rubrik penilaian tentang coaching, itu ya Bu. Nah,
nanti terkait dengan kegiatan coaching, saya akan menilai yang pertama, apakah proses coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian saya juga akan melihat bagaimana Bu Lilis sebagai coach akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan juga bagaimana nanti coachee itu merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bu Lilis. Nah, jangan lupa juga terkait dengan proses coaching nanti untuk tetap menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu ada terkait dengan kemitraan, kemudian yang kedua itu adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, sebelum nanti pelaksanaan coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu adalah melalui kegiatan coaching ini, kompetensi apa yang ingin Bu Lilis kembangkan sebagai coach? Ya, melalui kegiatan coaching ini ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan, ya Bu ya. Yang pertama yaitu kompetensi present atau kehadiran. Yang kedua yaitu tentang mendengarkan aktif, Bu. Yang ketiga memberikan, karena saya sebagai coach saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, bagus. Berarti ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan ya Bu. Ada dari presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu kompetensi mana saja yang yang ingin Bu Lilis kembangkan secara spesifik Bu? Yang kompetensi yang ingin saya kembangkan secara lebih spesifik yaitu terutama karena saya sebagai coach saya ingin mendengarkan yang aktif, dan saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi terkait dengan kompetensi mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Nah, terkait untuk yang itu, untuk coaching, pertanyaan yang ketiga ini Bu, yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Lilis atau yang diharapkan dari proses coaching nanti Bu? Iya Bu, dalam proses coaching ini saya mengharapkan dengan coaching ini coach dapat menemukan permasalahan dan solusi-solusinya secara sendiri Bu. Ya. Baik Bu, untuk untuk kegiatan praobservasi hari ini saya cukupkan. Nanti selamat melakukan kegiatan coaching, semoga lancar. Jangan lupa untuk alur tirtanya, kemudian jangan lupa untuk bagaimana menggali pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi dari coaching. Selamat kegiatan Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bu? Kok kayaknya agak lesu? Kelihatan ya Bu? Iya. Iya Bu. Alhamdulillah kalau kabarnya hari ini saya sehat Bu. Tetapi saya itu agak pusing, dan saya itu takut untuk mempersiapkan pengelolaan kelas di tahun ajaran baru besok Bu. Kenapa Bu Ayu takut? Iya, karena saya itu mendengar rekan sejawat saya di kelas 5 itu bercerita kalau anak di kelas 5 itu yang sekarang ini naik ke kelas 6 itu dalam belajarnya itu banyak tidak respect tentang materi pembelajaran yang ada. Jadi suasananya menjadi gaduh, ricuh, acuh tak acuh seperti itu. Kenapa Bu di kelas 5 bisa seperti itu suasananya, kondisinya? Ya, saya kurang tahu ya Bu ya untuk pelaksanaan kegiatannya, tetapi itu menjadi cambuk untuk saya untuk bagaimana saya menciptakan pengelolaan kelas yang baik, yang kondusif, yang menarik, supaya nanti anak-anak itu bisa asik dan senang mengikuti pelajaran yang saya berikan. Itu nih Bu, berarti tindakan-tindakan yang diambil Bu Ayu seperti itu. Kira-kira mungkin ada pendekatan yang lain nggak Bu selain itu?
Iya, mungkin saya itu melihat referensi-referensi yang ada ya Bu, untuk persiapan MPAS yang ada itu saya ingin bekerja sama dengan anak-anak, jadi menciptakan rasa senang, rasa gembira dulu, membuat piket kelas yang ada dengan dekorasi-dekorasi, membuat dengan dekorasi kelas supaya anak itu nyaman untuk belajar, sehingga kalau anak merasa nyaman berarti mengikuti pembelajaran itu merasa senang dan bisa connect, bisa memahami materi yang ada. Seperti itu Bu Lili. Itu rencana Bu Ayu udah hebat loh itu. Kira-kira kalau Bu Ayu punya rencana seperti yang dikemukakan Bu Ayu itu, Bu Ayu butuh dukungan apa ya untuk menjalankan semua itu? Iya, yang pastinya ya Bu Lilis ya, untuk dukungan itu dukungan yang terkuat itu dari Yang Maha Kuasa ya Bu Lilis ya. Saya berdoa diberikan kesehatan, kemudian dukungan selanjutnya itu dari kepala sekolah di sini, Bapak Kepala Sekolahnya, untuk bagaimana caranya menyediakan media-media pembelajaran yang ada sesuai dengan kebutuhan materi yang saya ajarkan. Kemudian juga dukungan dari orang tua Bu Lilis, jadi supaya orang tua itu bisa mendukung kegiatan pembelajaran di sekolahan Bu Lilis. Kira-kira produk tanggung jawabnya seperti apa Ibu nanti itu? Oh iya, untuk produk dan tanggung jawab saya di sini saya akan menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, jadi mengelompokkan anak-anak sesuai dengan keahliannya masing-masing. Untuk kemudian saya untuk mengolah pembelajaran berdiferensiasi itu saya akan menyalipkan sistem KSE yang ada, jadi sistem kompetensi sosial emosionalnya. Jadi saat anak-anak itu nanti lelah belajarnya, saya melakukan ice breaking yang ada, kemudian saya melakukan tindakan stop, jadi anak supaya bisa istirahat dulu, merilekskan dulu. Kemudian saya juga akan memunculkan mindfulness, dari mindfulness listeningnya, seasoningnya, supaya anak bisa fresh kembali lagi mengikuti pelajaran, jadi bisa memahami materi yang ada. Seperti itu Bu Lilis. Iya, semoga rencana yang sudah Bu Ayu susun ya, semoga dapat berjalan ya Bu Ayu. Bagaimana Bu sekarang Bu mendengar keadaannya? Alhamdulillah sekali Bu Lilis, terima kasih sudah meluangkan waktu saya untuk bercerita, mendengarkan cerita-cerita keluhan kesah saya Bu Lilis. Terima kasih sekali Bu Lilis, saya sudah lega. Lega Bu Ayu ya. Iya. Nggak apa-apa Bu Ayu, kita kan sesama teman. Kalau memang ada sesuatu yang ingin diceritakan dan jenengan percaya sama saya untuk menceritakan, dan saya bisa saling bertukar ya Bu ya, supaya lega nih. Kalau sudah lega, Bu Ayu sudah tenang, bisa melanjutkan kegiatan ya, karena ini waktunya sudah mau jam mengajar lagi ya. Mungkin cukup sekian dulu nih Bu Ayu, lain waktu kita sambung lagi. Cukup sekian Bu Ayu, terima kasih. Sama-sama Bu Lilis, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ayu. Alhamdulillah ya Bu Lilis tadi sudah melakukan kegiatan coaching. Nah, bagaimana nih Bu Lilis, perasaan Bu Lilis sendiri terkait sudah melakukan coaching? Perasaan saya ya Bu Sinta, saya senang, bahagia karena saya sudah dapat melakukan praktek coaching, diberikan kesempatan untuk mendengarkan coaching permasalahannya. Nah, untuk yang selanjutnya, sebelum kegiatan coaching kita sudah melakukan observasi. Nah, setelah kegiatan coaching ini akan ada kegiatan pasca observasi, di mana nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan konfirmasikan ke Bu Lilis gitu ya Bu. Nah, untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan ke Bu Lilis terkait dengan kegiatan coaching yang sudah dilakukan. Nah, Bu Lilis, apa saja yang sudah panjenengan lakukan saat melakukan coaching tadi?
terkait dengan ketercapaian indikator yang diinginkan sebelumnya. Tadi saya sudah melakukan saya sebagai coaching ya Bu, saya sudah saya mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali coach supaya menceritakan permasalahannya, dan di situ juga sudah menggunakan alur Tirta di mana tadi sudah tujuannya juga ada, identifikasi masalahnya, terus rencana-rencana aksi dari coach sendiri, terus tanggung jawabnya. Alur Tirta itu sudah dijalankan di praktek coaching tadi, juga tentang prinsip coaching itu. Dari apa yang sudah saya amati tadi, alhamdulillah kegiatan coaching yang dilakukan Bu Lilis bersama Bu Ayu sudah diuji berjalan lancar, dan proses coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Lilis sendiri sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach, sehingga coach itu secara nyaman itu menceritakan permasalahannya dan juga bisa menggali potensi terkait dengan bagaimana menemukan masalahnya sendiri dengan diskusi dengan Bu Lilis. Nah, kemudian Bu Lilis, untuk yang terakhir sebelum kita akhiri kegiatan pasca observasi ini, nah kira-kira kompetensi atau hal apa lagi yang diinginkan Bu Lilis untuk dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi, Bu? Yang jelas pasti saya ingin menggali lagi ya Bu, teknik-teknik coaching lagi seperti Tirta dan lainnya, juga prinsipnya, supaya saya tahu mungkin saya juga masih ada kekurangan di sana. Saya akan belajar mencari sumber-sumber belajar untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, supaya nanti coach bisa lebih menceritakan, terus saya akan lebih memberikan kenyamanan di coach supaya nanti lebih ceritanya lebih nyaman, lebih leluasa ceritanya. Itu saya juga akan lebih mendengarkan aktif lagi gitu Bu. Saya juga akan mempelajari lebih mendalam tentang alur Tirta itu Bu, supaya proses kedepannya coachingnya lebih baik lagi. Mantap. Intinya semangat, tetap berlatih terkait dengan coaching. Semoga kedepannya kita, terutama Bu Lilis, bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Amin. Dan juga bisa membantu teman-teman yang lain untuk menemukan solusi dari permasalahannya dia. Mungkin cukup sekian ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta.